Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore menjelang malam buat kamu semua Sobat Dios yang ada di rumah. Dan senang banget hari ini Isya bisa kembali lagi bertemu kamu semua nih. Pastinya setiap hari Jumat. Nah ya, kalau minggu lalu kita ada acara live worship, betul ya? Ya benar, ada acara live worship. Dan untuk minggu ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di acara Jalan Kehidupan. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios yang hari ini sedang mendengarkan dan kamu mau bertanya, atau mungkin juga ada mungkin sepanjang hambanya men-sharingkan firman hari ini, mungkin yang ada yang relate sama kamu dan kamu mau kesaksian, boleh. Ya, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya, di 0813 87227274. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios, acara ini kita rekam dan akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi kalau misalnya kamu mungkin pengen keluarga kamu, orang yang kamu kasih untuk mendengarkan siaran ini lagi, kamu bisa nanti nonton di YouTube di YouTube Dios Radio. Karena ada dua jadi suka kebulak-balik ya, di YouTube Dios Radio. Oke, hari ini spesial banget karena kebetulan kita mau belajar banyak. Ya, di acara Jalan Kehidupan pasti kita akan mendengarkan sharing dan kita akan belajar. Nah, untuk tema hari ini itu rahasia sebuah kemenangan. Nah, pastinya bukan Isya yang akan membagikan sharing, karena hari ini di studio sudah kehadiran hambanya Bapak Pendeta yang akan membantu Isya men-sharingkan tentang rahasia sebuah kemenangan. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan beliau. Selamat sore menjelang malam, Pak. Selamat sore. Ya, senang banget hari ini bisa hadir di Dios Radio nih, Pak. Wah, luar biasa banget. Nah, mungkin boleh kita kan tahu bahwa kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Yeah. Mungkin orang bisa mendengar dari suara. Kadang-kadang suka bingung, dia mana orangnya. Nah, biasanya baru kelihatan pada saat nonton YouTube-nya nanti. Nah, makanya kita mau kenalan dulu nih Pak, silakan. Bapak mungkin bisa cerita sedikit tentang Bapak. Namanya siapa, sudah gitu dari gereja mana, pelayanan di gereja mana, dan mungkin sedikit tentang kisah Bapak. Silakan Pak. Iya, terima kasih banyak. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta, ya kalau saya sebutkan dengan gelarnya Pendeta Dr. Tian Rope, Master Teologi. Saya gembala Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di satu perumahan di daerah Bandung Timur, yaitu di perumahan Geria Cempaka Arum. Geria Cempaka Arum itu bertetangga dengan Gelora Bandung Lautan Api. Oh. Ya, yang hari ini lagi macet-macetnya karena ada Persib main betul, bola. Betul. Bertetangga dengan Masjid Ikon Kota Bandung, Masjid Al-Jabar. Nah, bertetangga dengan Sumrekon. Nah, berarti bertetangga juga dengan KCIC ya Pak ya? Iya, betul sekali. Di belakang perumahan kami KCIC. Nah, saya melayani di sana sudah masuk tahun ke-25. Wow. Puji Tuhan. Sebelumnya saya dari staf pengajar di Sekolah Alkitab Malino di Sulawesi Selatan. Iya, Tuhan izinkan saya punya istri 2. Yang satu sudah meninggal. Ya, meninggal 2011. Punya anak 1 dan menikah lagi 2013. Punya anak 1 tapi Tuhan panggil tahun lalu. Jadi kami tinggal berdua melayani pekerjaan Tuhan di sana. Anak yang satunya kerja ada di sana? Merantau ya Pak ya? Di daerah Tangerang sana ya. Iya, kerjanya di sana. Puji Tuhan, saya juga seorang dosen teologi di STT Agape Lampung. Itu STT di bawah naungan Gereja Pantekosta Indonesia. Dan saya juga punya channel YouTube di Oase Inspirasi, yang setiap pagi ada renungan program Pagi Bersama Tuhan.
Ya, puji Tuhan, karena saya punya kerinduan ikut dalam programnya Tuhan mempercepat kedatangan Tuhan. Ya, membagi firman Tuhan kayak begini supaya cepat-cepat Tuhan datanglah. Karena kelamaan kita tidak kuat nanti. Ya, saya kira itu saja sedikit perkenalan. Ya, saya juga sekretaris multimedia di Sinode Pusat kami. Jadi kalau soal begini-begini sudah biasa. Ya, yang berhubungan dengan teknologi, yang berhubungan ya? dengan teknologi IT. Oke, itu dia Sobat Dio sedikit cerita kisah dari Bapak Pendeta Tian Rope. Nah, kayaknya Isa akan manggilnya terus Bapak Pendeta aja ya Pak ya, biar enak. Jadi buat kamu semua nih, hari ini kita akan belajar banyak tentang rahasia sebuah kemenangan. Jadi buat kamu semua, yuk sama-sama siapkan hati kamu untuk kita sama-sama belajar. Sambil kamu menyiapkan segala sesuatu, mungkin ada catatan, buku catatan yang biasa kamu mencatat khotbah, Alkitab kamu, semuanya biar kamu tidak ketinggalan nih. Ya, persiapkan. Nah, line WA sudah dibuka di 081387227274. Saya ulang lagi 081387227274. Oke, kita akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini. So stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih di acara Jalan Kehidupan bersama Isya dan juga Bapak Pendeta Tian Rope. Dan hari ini kita mau belajar tentang rahasia sebuah kemenangan. Buat kamu selama nanti sharing dibagikan, disampaikan, mungkin kamu ada pertanyaan atau kamu mungkin ada sesuatu yang relate dengan apa yang di-sharingkan oleh Bapak Pendeta. Nah, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. 0813 87227274. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar lebih lagi rahasia sebuah kemenangan, Isya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa pembuka dan langsung masuk dengan sharing. Silakan, Pak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai sore ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan untuk kami berbagi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan itu akan menjadi berkat bagi setiap pendengar di mana saja mereka berada, dan memberikan jalan keluar dari permasalahan, dari apapun yang sedang mereka hadapi, menjadi jawaban dari persoalan mereka. Terima kasih, memberkati semua kami yang ada di studio, semua alat yang kami gunakan Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Rahasia di balik sebuah kemenangan. Mari kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan sore hari ini dengan membaca satu ayat di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian: tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Alkitab memberitahukan bagaimana keadaan Daud dan pasukannya ketika tiba di Siklak. Mungkin kita bertanya, Siklak itu di daerah mana? Siklak itu ada di bawah kekuasaan orang Filistin. Tentu timbul pertanyaan, kenapa Daud bisa ada di Siklak? Sedangkan itu bukan daerah orang Israel. Daud berada di Siklak ketika Daud lari dari kejaran Saul. Dan kebetulan raja yang ada di sana adalah teman Daud. Sehingga Daud dan pasukannya
masuk ke daerah Siklak dan mereka diberi tempat untuk tinggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali waktu bangsa Filistin akan berperang melawan bangsa Israel. Daud karena sudah tinggal beberapa lama di sana, ikut bergabung dengan tentara Filistin. Tetapi ketika raja-raja Filistin melihat kok ada Daud, mereka berkata kepada teman Daud, "Kenapa dia ada di sini?" Daud sudah diberi referensi, nggak apa-apa, dia sudah setia, tapi mereka tidak terima. Karena ya tentunya mereka takut Daud akan menyerang mereka dari dalam. Akhirnya Daud disuruh kembali ke Siklak. Nah, waktu Daud kembali ke Siklak, kita tiba di pasal 30. Cerita awal tadi itu berada di pasal 27, 28, 29. Nah, di pasal 30, di ayat yang pertama kalau kita baca, di sana Daud pulang dan waktu Daud tiba di Siklak, Daud mendapatkan tempat itu sudah terbakar habis. Bukan cuma rumah-rumah mereka terbakar, istri, anak-anak tidak tahu di mana. Ya, tentunya kalau kita lihat orang kebakaran, orang akan mengais-ngais sisa kebakaran. Mereka tentunya melakukan itu dan tidak mendapatkan jenazah, tidak mendapatkan anak mereka, istri-istri dari anak buah Daud tidak didapatkan. Saudara, tentunya sebagai manusia, Daud mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebab kalau cuma harta habis, semua itu bisa dicari lagi. Ya, ini dia tidak menemukan istrinya, anak-anaknya, baik anak perempuan, anak laki-laki. Sebagai manusia, Daud pasti memiliki rasa kecewa. Daud pasti memiliki rasa marah, bahkan putus asa menghadapi kenyataan yang seperti ini. Kemudian situasi semakin diperparah. Ya, karena pengikut-pengikut Daud atau orang-orang yang bersama Daud berbalik ingin melempari Daud dengan batu. Karena apa? Karena marah, emosi. Ya, mereka tidak mendapatkan keluarga mereka. Mereka tidak tahu di mana. Tidak ada jenazahnya. Tentunya itu membuat orang semakin stres. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masalah, persoalan, dan keadaan hati yang tidak tenang, karena situasi yang ada, Daud melakukan beberapa hal yang akhirnya membuat Daud melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Sehingga Daud akhirnya memperoleh kemenangan dengan menghancurkan gerombolan yang sudah merusak kompleks perumahan mereka, kalau saya boleh katakan dengan bahasa sekarang. Merebut kembali harta, mendapatkan kembali istri dan anak-anak mereka. Seperti ayat pembuka kita tadi, tidak ada satupun yang hilang. Ini adalah luar biasa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita akan melihat apa rahasianya. Sehingga kita bisa melihat Daud mendapatkan semua yang hilang. Daud mendapatkan kembali apa yang diambil oleh orang yang datang menghancurkan tempat mereka tinggal. Atau dengan bahasa yang sederhana, apa yang dituliskan di ayat 19 dari 1 Samuel pasal 30, tentu ada rahasianya. Tidak dengan gampangnya, tidak dengan mudahnya. Tentu ada hal-hal yang dilakukan Daud sehingga dia mendapatkan kembali. Nah, kita akan lihat
ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud sehingga bisa tiba di ayat yang ke-19. Yang pertama, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Kalau saudara-saudara pendengar membuka Alkitab, di sana ada kalimat dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel pasal 30 ayat 6, di situ kita lihat Daud sangat terjepit karena rakyat atau pengikutnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Kenapa saudara? Karena anak mereka, istri tidak ditemukan, tidak ditahu ada di mana. Nah, menghadapi kemarahan, menghadapi kekecewaan dan emosi orang-orang yang bersama dengan dia atau dengan Daud, maka di saat yang sama tentunya Daud juga sangat kecewa. Ya, Daud frustrasi karena istrinya, ya kalau kita baca dari ayat 1 sampai 30, di sana dikatakan ada 2 istri Daud yang ditawan. Ya. Daud kecewa tentu. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah frustrasi, Daud tetap percaya bahwa pertolongan pasti datang dari Tuhan. Hatinya tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Daud tetap meyakini kehebatan kuasa Tuhan, dan Daud menyadari bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalimat Tuhan menjadikan langit dan bumi, kalau diterjemahkan dengan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Besar, dan Tuhan Maha Kasih. Dan ketika Daud tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, hatinya dikuatkan, sehingga semakin memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Di dalam situasi menghadapi masalah ini, Daud tetap memegang keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, walaupun dia tidak tahu di mana keberadaan anak dan istrinya. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan mengetahui di mana mereka. Nah, bagaimana dengan kita semua? Ketika kita menghadapi situasi yang hampir sama dengan Daud, dengan situasi dunia yang saat ini, persoalan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, dan lain sebagainya, seringkali membuat kita seperti hilang pengharapan, membuat seolah-olah apa gunanya saya beribadah, apa gunanya saya berdoa, apa gunanya saya gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertindak seperti Daud. Rahasia yang pertama dari Daud sehingga dia menang adalah di tengah-tengah masalah, Daud tetap memberikan satu prioritas. Dia tetap memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Ya, Ibrani 11 ayat 6 berkata, ada 2 hal menyangkut iman di sini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, Daud percaya Tuhan ada dan Tuhan pasti menolong dia. Yang kedua, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia.
Daud menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas hidupnya, bagaimanapun keadaan yang dia alami. Daud tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Daud tetap berserah kepada Tuhan, walaupun dalam masalah adalah sesuatu yang sangat bagi setiap orang yang sangat luar biasa. Mungkin orang berkata, tidak mungkin dia bisa keluar dari persoalannya. Tidak mungkin dia bisa bebas dari masalah yang dihadapinya. Tetapi kalau kita tetap menaruh iman kepada Tuhan, kita tetap berkata, Tuhanku pasti menolong saya. Saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah berbohong, ya. Seperti di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, Roma 1 ayat 17, Ibrani 10 ayat 38, ya, di sana dikatakan orang benar itu akan hidup oleh iman. Tanpa kita menaruh iman yang sungguh kepada Tuhan, kita akan sulit untuk meraih sebuah kemenangan. Sekalipun masalah yang kita hadapi kecil, tetapi walaupun kita menghadapi persoalan yang besar, jika kita beriman dan terus menaruh percaya kepada Tuhan, serta mempercayakan semuanya kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat sebuah kemenangan. Inilah yang Tuhan janjikan jika kita beriman kepada Dia. Mujizat itu akan nyata ketika hati kita penuh dengan iman. Kita akan terus melangkah dalam iman dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita berkata bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa. Daud tetap menaruh percaya dan beriman kepada Tuhan. Hatinya penuh iman dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang rahasia yang kedua, ya. Rahasia yang kedua kenapa bisa Daud menang? Kita baca di ayat yang ke-8 dari 1 Samuel pasal 30. Di sana ada kalimat berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, setelah dia tetap percaya, dia tetap menaruh imannya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, Daud datang berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Doa orang yang beriman akan selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara bisa baca Yeremia 33 ayat 3, Mazmur 91 ayat 15, Mazmur 50 ayat 15. Dan kita tahu ayat yang mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita semua, Yakobus 5 ayat 16b, doa memiliki kuasa, doa orang yang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh, itu akan sangat besar kuasanya, ya. Orang yang berdoa belum tentu dia beriman, tetapi orang yang beriman dia pasti berdoa. Ya, sekali lagi saya ulang statement ini, dengar baik-baik dan catat, kalau perlu bikin figurannya taruh di rumah. Orang yang berdoa belum tentu dia beriman, tetapi orang yang beriman dia pasti berdoa. Nah, banyak orang Kristen tidak melihat mujizat karena mereka bukannya bertanya kepada Tuhan. Mereka malah bertanya kepada orang pintar, orang paranormal. Itulah anehnya, kita sudah tahu orang itu tidak normal, kita tanya lagi kepada dia. Kita ikutan tidak normal kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebelum datang kepada Tuhan di 1 Samuel 30 ayat 7, Daud tahu bahwa di situ ada seorang imam. Dia datang dan berbicara dengan imam untuk mendapatkan jalan keluar. Siapa itu imam? Kalau dalam konteks gereja sekarang, dalam pelayanan yang ada, itu adalah Bapak, Ibu, Gembala, Saudara. Jangan dibuat menganggur Bapak, Ibu, Saudara, Gembala, Saudara. Ya, lebih bagus kita bertanya kepada para pelayan, terutama kepada para gembala yang menggembalakan Bapak, Ibu, Saudara. Bertanya bagaimana persoalan yang kita harus hadapi, bagaimana kita mendapatkan jalan keluar, daripada kita bertanya kepada pohon besar, kita bertanya kepada batu yang besar, kita naik ke gunung dan lain sebagainya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada salib, ada tantangan, ada masalah. Tetapi jika kita terus berdoa, ya, berdoa itu sama dengan saya boleh katakan kita bertanya kepada Tuhan. Sebab doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Dibahasakan dengan kata doa. Maka pertolongan Tuhan itu nyata kalau kita datang terus kepada Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan seperti Daud, rahasia yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Jadi bukan bertanya kepada ahli nujum, bukan bertanya kepada Mbah Google, bukan bertanya kepada ChatGPT yang banyak dipakai sekarang orang, bukan bertanya kepada orang-orang yang pintar feng shui dan lain sebagainya, tapi yang harus kita lakukan yaitu bertanya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, itu pasti terjadi dan kita akan melihat jawabannya. Saya alami beberapa hari lalu, minggu lalu lah ya, saya divonis dokter bahwa saya sakit hernia. Ya, vaskes tingkat pertama saya dinyatakan hernia. Saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, kemudian dikasih jadwal untuk USG. Tetapi sebelum USG, saya dalam komunitas saya ada doa puasa 3 hari. Berangkatlah kami ke Lembang berpuasa 3 hari, dan pas hari ketiga selesai itulah jadwal saya USG. Dan sebelum saya pulang dari Lembang, saya berkata kepada teman-teman, saya mau USG. Tolong dibantu doa ya. Mereka bilang, mari kita berlutut. Saya didoakan oleh beberapa rekan hamba Tuhan. Kemudian dengan sukacita saya pagi-pagi sekali turun ke Lembang. Dan saya mendapat jadwal jam 11 siang saya di USG. Waktu selesai USG jam 3 sore, ya saya ketemu dokter. Dan saya kaget saudara, waktu saya baca hasil USG, ternyata semuanya dalam keadaan normal. Ya, padahal waktu di dokter itu sudah dikatakan kok terjadi ada pembengkakan sebelah kiri. Ya. Tapi saya percaya, ya saya tidak bilang ke dokter karena saya punya kegembiraan. Saya cuma bilang, terima kasih dokter, Tuhan sudah bekerja. Ya, walaupun dia bingung kan karena tidak seiman dengan kita. Nah, saudara, kenapa? Karena saya bertanya kepada Tuhan. Di dalam doa puasa saya berkata, Tuhan, kalau saya sakit hernia, banyak pelayanan yang akan terganggu Tuhan. Ya, apalagi saya hampir setiap hari harus mempersiapkan renungan khotbah untuk YouTube saya. Saya banyak duduk di muka komputer dan itu dokter larang sebenarnya. Ya, saya kadang-kadang lupa. Ya, puji Tuhan ada istri saya yang selalu ingatkan seperti pakai alarm. Dia datang, ayo berdiri, jalan-jalan dulu dalam tempat ibadah, putar-putar 20-30 kali baru duduk lagi. Nah, puji Tuhan, tidak ada masalah, ternyata semua normal. Dan bagi saya itu bukan kesalahan, bukan satu kesalahan diagnosa oleh dokter, tapi itu adalah jamahan tangan Tuhan. Ya, kenapa? Karena saya perhadapkan kepada Tuhan. Saya tidak bilang ke
ke jemaat. Nanti saya bilang ke jemaat waktu hari Minggu setelah saya khotbah. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Kalau yang pertama tadi rahasianya adalah Daud memperkuat imannya. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, ini yang seringkali kita anggap remeh. Seringkali kita anggap biasa saja, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang Tuhan berkati, di ayat yang ke-11 dan sampai 20 dari 1 Samuel pasal 30, di sana ada satu cerita, ya. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan kukejarkah mereka? Tuhan bilang, kejar sebab mereka sudah kuberikan kepadamu. Saudara bisa bayangkan, waktu Tuhan bilang kejar, saudara tidak akan mendapatkan di dalam pasal itu ada kalimat berkata, kamu kejar dia kira-kira 2 kilo, belok kiri, ada gunung, lewat sedikit, nanti lewat hutan, nanti ketemu. Tidak ada GPS Tuhan kasih. Tuhan cuma bilang sama Daud dan pasukannya, kejar saja sebab sudah kuberikan, mereka telah kuberikan kepadamu. Tentunya kalau orang sekarang, mereka akan bilang, Bapak Gembala yang benar saja. Saya disuruh ke Kosambi lewat mana? Disuruh ke Kosambi dalam waktu sekian menit lewat mana? Tentu ada, lewat sini lebih cepat. Tuhan tidak memberitahu kepada Daud. Tetapi Daud tahu apa yang dikatakan Tuhan itu pasti benar. Ada contoh dalam Alkitab yang mungkin kita sudah tahu semua. Yang pertama Abraham. Kejadian pasal 12, Tuhan bilang kepada Abraham, keluar dari kampungmu, kalau saya pakai bahasa sehari-hari kita, keluar dari kotamu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah saudara yang sudah khatam Alkitab beberapa kali pernah mendapatkan di pasal 12 dan seterusnya ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada Abraham? Tidak ada kan? Tuhan cuma bilang pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Waktu diberitahu belum ditunjukkan, akan kutunjukkan. Tetapi Abraham ikut saja. Menjadi pertanyaan, kenapa Abraham ikut? Karena Abraham percaya siapa yang bicara. Abraham tahu siapa yang menyuruh dia. Nah, saudara, Daud juga waktu Tuhan bilang kejar, Daud percaya bahwa Tuhan yang suruh, Tuhan yang tunjukkan jalan. Kenapa Daud percaya? Karena dia punya iman tetap kepada Tuhan. Kenapa Daud percaya? Karena dia sering bertanya kepada Tuhan. Dia sering bercakap-cakap kepada Tuhan. Sekarang seringkali kita, kalau kita rajin ikut persekutuan doa, terus kita ketemu teman kita, mau kemana? Mau persekutuan doa. Setiap kali ketemu persekutuan doa, terlalu suci lu. Kadang-kadang kan kita malu. Maaf, saya dari SMA selalu sudah dipanggil pendeta. Padahal saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta awalnya. Yang bercita-cita jadi pendeta adik saya nomor 3. Nah, akhirnya dia pendeta juga. Tapi saya pendeta duluan dari dia. Saya di SMA sudah memang seksi rohani. Saya kuliah hari pertama ospek, tiba-tiba saya disuruh berdoa di muka ribuan mahasiswa. Saya dipanggil di kampus pendeta. Padahal bukan pendeta. Kenapa? Saya tahu bahwa saya lahir dari orang tua yang setengah-setengah. Ibu saya memang dari muda sudah Kristennya luar biasa. Papa saya tentara luar biasa yang baru bertobatnya tahun 70. Karena Tuhan tegur baru bertobat. Jadi saya melihat, ya tidak boleh juga saya samakan saya ke Timotius, melihat iman neneknya Louis kan. Saya melihat iman ibu saya. Ya, ibu saya sampai meninggal seorang gembala sidang.
Banyak hal yang terjadi. Jadi saya belajar dari orang tua saya. Nah, bertanya kepada Tuhan, ya. Walaupun beberapa kali saya kecewa. Tahun 2011 saya 5 bulan tinggal di Borromeus, jaga istri saya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang lain saya doakan tumpang tangan sembuh. Istri saya tiap malam saya doakan 5 bulan, tidak sembuh malah mati. Saya bertanya, saya sempat kecewa. Tapi orang tua rohani saya berkata, memang lu yang ngatur Tuhan. Ya kan? Walaupun dokter bilang cancer istri saya clear, bersih. Tapi kok mati Tuhan? Itu pertanyaan mertua saya. Kamu bilang clear, kok mati? Ya saya nggak tahu Mi. Yang aturkan Bapa di surga. Tahun lalu saya masih sempat makan mie tek-tek dengan anak saya, umur 9 tahun. Saya masih sempat bawa jalan-jalan dia di apa itu? Apa? Perumahan dekat saya tadi saya bilang? Sumarekon, di Mall Sumarekon. Dia sempat minta kue ulang tahun, padahal masih 2 bulan ulang tahunnya. Dia paksa, saya belikan, dia langsung lari ke Solaria, karena memang dia paling hafal itu Solaria. Dia minta sendiri korek sama pegawai Solaria untuk bakar kue, lilin. Kemudian Papa berdoa. Anak saya memang Down syndrome, tapi Down syndrome cuma di bawah normal. Ya, dia adalah seorang anak yang turun dari saya mungkin ya, fotografer. Dia punya channel TikTok, ya. Cuma saya tidak publikasikan karena saya tidak mau anak saya dikomersilkan. Nah, kemudian malamnya masih duduk bercerita dengan hamba Tuhan yang melayani di kami hari Minggu itu. Jam 3 malam dia bangun, terus saya suruh tidur karena saya berdoa jam 3 malam. Jam 6 saya bawa ke rumah sakit, dokter suruh pulang. Jam 9 malam saya kembali ke rumah sakit, bawa lari lagi. Dan akhirnya dokter katakan dia kena virus dan besok sorenya Tuhan panggil. Saya kecewa. Sampai hari ini saya tidak mau lihat fotonya, tidak mau lihat gambarnya. Kadang-kadang kebuka di komputer TikToknya, malah istri saya sampai hari ini masih menangis. Saya katakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Saya melayani dengan penuh hati. Segala talenta yang Tuhan kasih saya pakai untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, itu bukan urusanmu. Ya, urus saja pelayanan, urus saja apa yang saya kasih, yang itu jauh usah diurus. Itu urusan saya. Ya. Nah, saudara, yang saya ingin katakan, mari kita sering berdoa kepada Tuhan. Kalaupun kita belum dapat jawaban, ataupun jawaban tidak sesuai dengan kehendak kita, kita harus seperti Daud, tetap memperkuat iman. Nah, yang ketiga, kita kembali ya. Yang ketiga, di sana ada satu cerita, Daud walaupun dalam persoalan, Daud walaupun dalam masalah, Daud tetap mempraktekkan kasih dalam hidupnya. Nah, seringkali kalau kita ada masalah, boro-boro kita mau mengasihi orang, ya, malah kita ngomong ke orang, sedikit orang salah ngomong, kita bentak. Orang bilang, jangan ngomong ke dia, dia lagi ada beban. Kadang-kadang kan ada orang marah tiba-tiba kita nggak tahu. Karena dia ada tekanan, lagi frustrasi. Nah, Daud tidak. Ya, Daud tetap murah hati. Coba ya, kalau saudara-saudara yang di rumah, saudara buka Alkitab, saudara baca ayat 11 sampai 20. Waktu mereka sementara pergi, ya, tidak dijelaskan di Alkitab bahwa ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, tapi mereka pergi, kemudian mereka bertemu dengan satu orang di jalan yang sekarat. Daud katakan kepada orang-orangnya, angkat dia, beri makan. Ditanya, sudah 3 hari tidak makan. Dikasih makan, dikasih kue kismis, ya. Rupanya kue kismis itu sudah dari dulu ya. Sudah dari dulu ada. Dikasih kue kismis, dikasih minum air.
Dan setelah dia segar, baru Daud tanya, "Kamu siapa?" Apa jawab orang itu? "Saya adalah salah seorang yang membakar Siklak." Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mendengarkan khotbah ini. Kalau ada orang yang membuat engkau sakit hati, kalau ada orang yang membuat usahamu bangkrut, terus ketemu dengan orang itu, kira-kira bahasa apa yang engkau akan katakan? Kalau orang Manado, dia akan bilang, "Nah pangana, so lama kita cari pangana." Pasti saudara akan gulung lengan baju. Nah ini dia, sudah ketemu orangnya. Tentu ada yang mulai panas hatinya. Sudah ada rencana balas dendam. Tapi kita baca, Daud tidak. Malah orang itu dikasih makan, dibuat dia sehat sedemikian rupa. Kadangkala kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang menjawab doa kita melalui orang yang kita tidak sangka-sangka. Biasa kita dengarkan orang berkata begini, "Padahal saya tidak kenal dia loh. Kok bisa dia tolong saya? Padahal saya tidak beritahu persoalan saya sama dia. Kok bisa dia memberikan jalan keluar?" Itulah cara Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan. Daud tidak berpikir bahwa melalui orang yang dia tolong, melalui orang yang dia beri makan, yang dia nyatakan kasih Tuhan kepada orang itu, orang itulah yang menunjukkan di mana istrinya, di mana anak-anaknya, di mana harta benda mereka yang dijarah. Dan dari kisah itu kita sampai kepada ayat mas kita tadi. Tidak ada satupun barang yang diambil itu hilang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari pelajaran dari kisah Daud ini, kita bisa mengambil satu hikmat. Kalau kita ada dalam masalah, kalau kita ada dalam tekanan, apalagi kalau persoalan yang kita hadapi itu terjadi karena kelakuan orang yang seiman dengan kita. Jangan saudara pernah berpikir kalau teman segereja, teman sepersekutuan doa, tidak mungkin akan menyakiti kita. Jangan, justru iblis itu ada dalam gereja. Contoh dalam Alkitab. Siapa yang pernah sangka Orpa dan Rut, Orpa itu akan berkata kepada Rut, "Ayo mari kita pulang sajalah. Mertua kita sudah bilang kita pulang." Yang menggoda Rut untuk tinggalkan Naomi bukan orang lain. Orpa, teman sama-sama satu kampung dari Moab. Dia yang bilang, "Mari orang pulang sama-sama. Ayo kita pulang sama-sama." Ya kan? Jadi jangan sangka, jangan saudara pikir, "Enggak mungkinlah dia kan anak Tuhan. Enggak mungkin dia akan kecewakan saya. Tidak mungkin dia akan rugikan saya dalam berbisnis." Saudara, iblis tidak cari orang yang suka melanggar firman Allah. Iblis mengincar orang yang belajar taat kepada firman Allah. Iblis tidak mengincar rumah tangga yang berantakan. Iblis mengincar rumah tangga yang kelihatannya luar biasa, tidak pernah alpa ke gereja, tidak pernah berhenti berdoa. Iblis mencari celah di mana untuk menjatuhkan rumah tangga itu. Itulah sebabnya selalu ada pokok doa mendoakan keluarga-keluarga Kristen untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi rahasia kemenangan Daud ada 3. Yang pertama, tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mempraktekkan firman Allah. Ya, jangan saudara pikir, saya juga dalam keadaan masalah, bagaimana saya mau tolong orang lain sementara saya ada dalam masalah. Ada kan orang begitu, ya boro-boro menolong dia, gua aja butuh.
Ya, boro-boro mau tolong, di kantong gua tinggal 10.000, ntar pulang naik apa? Tapi kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang gerakan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rahasia kemenangan Daud ada 3 hal. Saya ulang lagi ya, supaya kita tahu kalau ada masalah harus tetap beriman. Jangan bilang, sudah capek saya ke gereja, capek saya berdoa, capek saya ikut komsel, saya tidak pernah hilang masalahnya. Masalah tidak akan pernah hilang. Sebab masalah itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan yang sederhana pada sore hari ini memberikan kita satu pemahaman yang baru. Bagaimana kita harus berlaku, bagaimana kita harus bertindak, ya, bagaimana kita harus melakukan kebenaran firman Allah. Jadi 3 hal yang Daud lakukan ini: hidup dalam iman, bertanya pada Tuhan, dan hidup dalam kasih, membuat Daud menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara semua, dengan kita? Apakah kita tidak seperti Daud? Kita sama dengan Daud, manusia yang sama. Ya, mari kita belajar dari Daud, karena dengan kita mengambil pelajaran dari Daud, kita juga akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Sobat Dia semua, kita sudah mendengarkan sharing malam hari ini. Luar biasa banget ya, bagaimana kita bisa belajar banyak dari Daud. Ya kan, bagaimana Daud bisa menang pada situasi dan kondisinya tidak memungkinkan dia sebenarnya untuk kalau melihat rata-rata orang akan terpuruk biasanya. Tapi Daud membuktikan bahwa dia tidak terpuruk, bahkan dia bisa keluar sebagai seorang pemenang. Nah, kita tahu bahwa situasi hari-hari ini pun mungkin kondisi kamu, situasi hidup kamu sedang mengalami hal yang sama seperti Daud, di mana Daud kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Membuat dia sebenarnya kalau dia mau kalau ngikutin daging, mungkin dia bisa ngamuk, bisa marah, bisa ngejar orang, bisa mukulin orang, bunuh orang mungkin ya. Tapi kan Daud bisa membuktikan bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, dan Daud itu bisa meraih kemenangan itu yang bukan cuman secara real fisik dia menang, tapi secara iman pun dia juga menang. Oke, dan buat kamu semua nih Sobat Dios ya, Isi akan kembali lagi. Kita akan sama-sama dengarkan satu lagu dulu sebelum kita buka untuk untuk pertanyaan. Jadi buat kamu semua, yuk, kamu boleh tadi kan mungkin kamu sudah mencatatnya dan kamu mau bertanya, boleh kamu nanti tinggal kirim ke nomor WA kita di 0813 87227274 0813 87227274. Dan kita akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini. So, stay tune di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration masih dengan Isya dan pastinya masih dengan Bapak Pendeta Tian Rope yang sudah hadir di Dios Radio. Dan tadi kita sudah belajar banyak tentang rahasia sebuah kemenangan. Dan kini kita ambil dari kisah Daud, gimana Daud meraih kemenangan yang luar biasa banget. Dan tadi juga Bapak Pendeta juga sudah mengungkapkan tentang apa sih yang jadi rahasianya Daud bisa menang. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini sedang mendengarkan, mungkin mau bertanya atau mungkin dari apa yang diceritakan, dari kesaksian tadi juga Bapak Pendeta juga sempat kesaksian juga, ada yang mungkin buat kamu gini, kok mirip, saya juga ngalamin hal yang sama, merasa kehilangan dan segala macam, dan kamu Tuhan beri jalan keluar yang membuat kamu jadi menang. Nah, mungkin kamu mau sharing, boleh langsung aja kesaksian di sini, kamu langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Saya ulang lagi ya, di 0813 87227274. Oke, sebelum
Ini sebelum kita masuk, ini ada WA yang masuk sebelum kita baca Pak. Saya mau nanya dulu. Kita tadi pada saat dengar sharing Bapak tentang kemenangan Daud gitu kan. Apalagi dengar dari cerita kisah yang Bapak alami. Kan tidak mudah ya Pak ya, Iya. ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Iya. Sangat tidak mudah, apalagi kita selalu terbiasa dengan ada dia di rumah, Iya, selalu betul. bertatap muka. Itu tuh membuat kita jadi agak susah untuk melepaskan. Move on, iya. Move on-nya tuh susah Iya. banget. Orang selalu bilang, udah dia sudah tenang di sana, udah Iya. senang sama Tuhan gitu. Tapi kan buat kita yang mengalami itu bukan hal yang mudah. Yang betul. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, mungkin di luar sana, di Sobat Dios yang sedang mendengarkan juga sedang mengalami hal yang sama. Karena kita tahu bahwa saat-saat ini juga Indonesia lagi sedang berduka dengan wabah dan bencana yang sedang Bencana, terjadi, dan banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nah, kalau dari Bapak, pengalaman Bapak sendiri, gimana caranya Pak untuk Bapak bisa kira keluar? Oke, waktunya ini apa seperti Daud tadi kan bisa menang di Iya. tengah kedukaannya dia. Iya. Nah, kalau Bapak berdasarkan pengalaman Bapak gimana? Ya, terima kasih. Saya 2 kali mengalami kehilangan ya. Yang pertama kehilangan istri. Itu saya juga terpukul karena kami sama-sama merintis pekerjaan Tuhan. Kami sama-sama datang dari Sulawesi, mulai pelayanan dengan 6 orang anak sekolah minggu, dengan 6 orang dewasa. Kemudian setelah Tuhan tambahkan jiwa, tiba-tiba dia harus pergi. Ya, secara manusia saya bukan bergantung kepada istri, tapi nggak ada teman ngobrol, nggak ada yang ingatkan, Pak, si ini lagi ada masalah, atau Pak, sudah jam doa gini, nggak ada. Nah, bagaimana caranya saya bisa move on? Memang saya sempat 1 tahun itu, ya banyak hal yang terjadi, sampai saya mesti kehilangan kurang lebih 10 keluarga, pindah ke gereja lain ya. Ya, itu tidak usah saya ceritakan, karena saya sempat melarang jangan ada yang namanya makhluk wanita itu datang ke gereja, ke pastori, kalau bukan hari gereja, bukan jam ibadah. Ya, karena saya tahu mata tetangga kan tahu saya duda. Nah, ini saya bergumul 1 tahun itu, kerja saya itu cuma ngantar anak pagi-pagi ke sekolah Yahya. Saya tinggallah di sekolah Yahya sampai jam pulang. Karena kebetulan almarhumah istri saya itu ketua orang tua murid. 7 tahun dia ketua orang tua murid. Kami membangun persekutuan di orang tua Yahya yang sampai sekarang ada. Nah, caranya saya untuk bisa bukan melupakan sama sekali, tapi bisa kembali tegak berdiri, saya cuma melihat kebenaran firman Allah. Karena begini, saya selalu bilang, saya tidak akan tunjukkan kepada jemaat kalau saya sedih, atau kalau saya sedang menangis. Teman-teman saya tanya, kenapa? Saya bilang, prinsipnya begini, saya punya prinsip. Saya tidak bisa akan berkata kepada mereka, jangan menangis, jangan lagi sedih. Nanti mereka bilang, loh Bapak Gembala sendiri menangis, ya kan? Nanti kalau saya sendiri, baru saya nangis, saya sedih. Nah, jadi saya cuma menguatkan, seperti saya belajar ayat ini, kebenaran ini sudah lama saya makanya orang bilang kadang-kadang kalau pendeta itu kalau sudah lama itu firman sering dibagikan, sudah kayak di luar kepala aja gitu kan. Saya belajar dari kisah ini, saya tetap percaya bahwa di balik ada tadi saya katakan bahwa Daud percaya bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya. Nah, kalau seizin Tuhan berarti kita bisa melewatinya. Ya. Nah, saya ambil contoh yang selalu gembala senior saya berkata dari mimbar. Persoalan itu yang kita hadapi itu seperti kita sedang berdiri di dalam kolam renang. Air itu sampai di hidung kita. Kan kalau airnya sampai di hidung kita, kita kan pasti ngap-ngap kan? Iya. Tetapi kalau supaya kita tidak ngap, kita jinjit.
Ya. Nah kalau kita jinjitkan berarti hidung kita di atas air. Berarti kita masih bisa melewati persoalan itu. No. Jadi saya selalu begitu. Apalagi firman Tuhan berkata bahwa persoalan yang kamu hadapi itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saya selalu pegang firman itu. Ya, walaupun kadang-kadang iblis bilang begini, sendiri lo di rumah. Ya, apalagi saya beberapa kali di anfal serangan asma akut. Saya sampai pernah merayap dari kamar ke kamar anak saya. Tinggal dipanggil jemaat, bawa lari ke UGD. Tapi saya selalu berpikir, karena tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, berarti semua ada dalam kendali Tuhan. Ya. Nah, kalau semua dalam kendali Tuhan, kenapa kita bodoh-bodoh kita mau urusin? Kenapa kita mau capek-capek mikirin? Gitu kan? Saya coba bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang ambil istri saya, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan buat. Ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan. Kalau saya bilang begini, oh Tuhan bilang, lu ngandalin istri lu, ya kan? Lu ngandalin, dia temanin terus. Memang kalau kau sendiri kau tidak bisa kerjain, kan ada saya, ya kan? Memang kalau kamu sendiri kamu tidak bisa ngurusin jemaat, kan ada saya yang kasih hikmat. Nah kadang-kadang, oh iya ada Tuhan, gitu kan? Nah waktu kemarin anak saya meninggal, saya sangat terpukul. Waktu saya sementara sedih, tiba-tiba karena anak saya meninggal di muka 10 hamba Tuhan yang ingin datang doakan dia, tapi sudah tidak sempat. Datang satu ibu gembala tarik, Pak Tian anaknya sudah dicari sama suster. Waktu saya datang, istri saya bilang, Pak serahkan sama Tuhan. Dengan berat saya taruh tangan saya di kepala dia, saya cium dia, saya angkat tangan, terus saya matanya masih melotot lihat saya serahkan ke Tuhan. Begitu amin, suster bilang habis. Saya tidak menangis. Jemaat datang peluk saya. Ya karena saya bangun jemaat dari nol dan mereka memang sudah saya ajarin. Semua kita ini punya talenta. Kita tahu apa talenta kita. Jadi jemaat saya sudah ajar. Siapa tahu, setiap orang tahu dia punya kapasitas. Jadi begitu meninggal mereka langsung urus masing-masing, urus kubur, urus semua. Saya tinggal tunggu saja dibawa. Nah saya cuma bilang begini, Tuhan, saya kehilangan anak yang menjadi inspirasi bagi saya. Kenapa saya katakan inspirasi? Saya katakan kepada jemaat dan teman-teman, saya bukan orang bodoh, saya doktor teologi, tapi anak saya profesor teologi. Kadang-kala walaupun kita doktor teologi, kadang-kadang kita lupa firman Tuhan. Tapi saya bersyukur ada anak saya yang Down syndrome. Dia selalu bilang, Papa, jam doa. Papa, ayo bangun. Kadang-kadang dengan gitar juknya yang kecil, ayo Pak, doa. Doa. Dan waktu dia meninggal saya buka HP-nya, saya mendapati video dia sementara menyembah di jok belakang mobil saya dalam perjalanan Jakarta-Bandung. Nah, luar biasa kan? Iya. Anak ini luar biasa. Dan ada satu video yang merekam saya doa berkat. Dan dia cuma mengamenkan. Jadi anak ini menjadi inspirasi. Dan saya katakan, kalau saya tetap sedih, bulan Juni saya ada di Makassar 1 bulan dalam pelayanan. Setiap malam saya susah tidur karena jam-jam 10 malam itu adalah jam di mana dia telepon. Papa, Fial mau bobo, doa dulu. Jadi saya mesti berdoa dari jauh, gitu kan. Jadi karena anak itu dari lahir saya yang ngurusin, jadi meninggal juga di tangan saya. Jadi saya memang sangat terpukul. Walaupun juga istri saya sampai sekarang, kemarin dia bilang, Pak saya bilang, kenapa matamu merah? Tadi saya tunggu Papa lagi ngobrol, saya buka-buka HP, tiba-tiba dapat HP video anak saya, dia nangis karena lihat lagi. Makanya saya suka periksa, suka hapusin supaya tidak. Nah itu, jadi ketika kita ada, bagaimana kita bisa move on? Bagi saya caranya saya tinggal berpatokan pada firman Allah. Apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Jadi kalau Tuhan bilang, saya ada bersamamu, saya menyertaimu,
Ya kan? Saya ambil dia supaya engkau bebas melayani. Kadang-kadang saya bisa ngundurin jam ibadah karena ngurusin dia dulu. Jadi orang bilang, lu jadikan itu, bapak rohani saya bilang, mama rohani saya bilang, jangan jadikan dia berhala ya. Saya, Tuhan ampun. Kadangkala kita sesuatu yang kita sayangi, yang kita anggap sangat berarti bagi kita, kadang-kadang kita lupa. Kan Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburuan. Jadi kalau kita sudah mengambil atau menomorduakan Tuhan, hati-hati. Ya. Jadi caranya kita bisa move on, selalu ingat bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Di balik semua itu Tuhan tetap bekerja. Jadi jangan kita, bukan tidak boleh menangis, menangis saja kalau mau menangis, tapi jangan terbawa arus terus, jangan sedih terus. Masih ada yang harus kita kerjakan. Masih ada yang harus, makanya orang bilang, ngapain mau menangis? Dia kan sudah enak di sana. Nah, bagaimana caranya, saya selalu katakan kalau saya melayani duka, bagaimana caranya kalian bisa berjumpa dengan papamu, dengan mamamu, dengan engkongmu, dengan anakmu, kalau engkau tetap menangis. Tinggalkan tangisanmu, perbaiki hidupmu, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, pada waktunya nanti engkau akan ketemu dengan mereka. Jadi caranya saya move on, saya berpaling pada firman Allah. Seperti Daud tadi kan, dia bertanya kepada Tuhan, belajar mempraktekkan firman Allah. Itu pasti akan membuat kita tidak sedih. Karena kita tahu ada Tuhan yang akan selalu menguatkan kita. Iya, itu dia Sobat Dios ya. Jadi semua misalnya gini, selalu mengandalkan Tuhan, pegang tangan Tuhan, jangan pernah dilepaskan. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Mungkin ini cara Tuhan untuk memproses hidup kita. Kita nggak pernah tahu ya, karena kan kita nggak pernah bisa membaca pikiran Tuhan. Jangankan pikiran Tuhan, jam detik di depan kita aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kan? Makanya buat kamu semua Sobat Dios, apapun situasinya, kembali lagi kepada firman Tuhan, berpegang sama Tuhan. Seperti apa yang Daud lakukan, ya kan? Bagaimana Daud terus menguatkan imannya dia, gimana Daud terus kalau ada apa-apa dia tanya sama Tuhan, dan dia mempraktekkan itu yang namanya kasih itu seperti apa, firman Allah seperti apa. Dan sulit sih memang. Betul gak sih Pak? Sulit gak sih Pak? Sulit memang. Tapi kita harus belajar. Ya, memang secara manusia kadang-kadang orang begini, enak aja, coba kalau lu yang ngalamin, gitu kan? Iya, biasanya gitu. Kan selalu orang jawabnya gitu. Coba kalau lu yang ngalamin. Kita akan sampai ke titik itu semuanya. Nah, karena kita akan sampai ke titik itu, maka kita tidak perlu berlarut-larut. Ya, betul. Karena kalau kita berlarut-larut, kita sampai ke titik itu, kita tidak bisa memperbaiki hidup kita lagi. Ya, betul. Jadi kita harus move on, kita harus melihat pada firman Allah, kita melihat janji Allah, dan kita kerjakan bagian kita. Ya. Gitu. Nah ini juga saya jadi keinget nih Pak, karena kebetulan orang tua saya dua-duanya juga sudah tidak ada. Iya. Yang pergi duluan adalah mama, karena dia juga punya kanker. Iya. Nah, dan satu hal, awal-awal ya seperti Bapak bilang nih, namanya juga orang kehilangan, Iya. orang dikasihi, pagi ini seorang kehilangan mama tercinta gitu. Sulit memang. Sulit. Kayaknya nggak bisa terima. Kenapa harus sekarang gitu? Iya. Tapi ya itu dia sih, berjalannya dengan waktu, Tuhan tuh ya itu, dengan kita dekat sama Tuhan, kita minta Tuhan yang membalut semuanya. Iya, benar. Itu saya akhirnya dapat satu hal yang Tuhan bukakan, bahwa kalau mama kamu tidak pulang, tidak saya panggil, apa jadinya ketika masuk masa pandemi? Betul. Sedangkan dia harus kemo. Iya. Itu yang saya pikirkan, oh iya Tuhan, benar juga. Kalau dia dia harus ada jadwal kemo, sedangkan dia kalau kemo aja bisa berjam-jam, bisa 5-6 jam dia kemo. Dan gimana kalau masuk masa pandemi?
di mana semua orang tidak bisa keluar, dia Nggak nggak bisa bisa keluar. kemo kan gitu. Iya. Makanya pada saat itu iya Tuhan ya, kenapa saya mesti pusing-pusing ya? Tuhan pasti punya sesuatu yang indah, yang baik, yang Tuhan pasti sudah merekayasakannya yang terbaik gitu, nggak mungkin yang jelek gitu kan, soal pasti yang terbaik. Jadi buat kamu sobat Dios ya di rumah nih, kita nggak pernah tahu apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seperti Daud tadi, bahwa dia benar-benar menguatkan imannya, dia mengandalkan Tuhan setiap saat, dan dia mempraktekkan firman Tuhan, Daud memperoleh kemenangan yang luar biasa banget. Dan tadi kita juga udah mendengar cerita dari Bapak Pendeta juga tentang kisah gimana kehilangan dan akhirnya bisa move on. Ini kita bisa belajar banyak Sobat Yos ya. Dan sebelum ini ada WA yang masuk nih Pak. Iya. Nah, mungkin ada Bapak ini dia bertanya tentang ketika melayani jemaat yang mungkin juga sedang mengalami fase tentang ini nih di masa yang paling down dalam kehidupannya. Gitu. Mungkin Bapak punya pengalaman yang berkesan waktu melayani jemaat yang berhubungan dengan tema hari ini katanya. Seperti itu, Pak. Ya. Iya, ada pernah kami mengalami melayani sebenarnya bukan jemaat langsung. Tapi karena saya banyak ada di persekutuan doa. Satu kali waktu ada seorang ibu, dia kehilangan adiknya. Pernah heboh di Bandung. Adiknya ditemukan diculik orang keluar dari ATM di Dago, tapi mayatnya ditemukan di Cipatat. Nah, ini adiknya laki-laki satu-satunya. Dan ibu ini sangat terpukul. Nah, kemudian sebagai hamba Tuhan, sebagai teman, kami menghibur, memberikan kekuatan. Memang awal-awalnya susah untuk dia terima. Karena adik laki-lakinya ini dia besarkan, dia sudah seperti ibunya, sampai sekolah, sampai bekerja, belum sempat dinikahkan. Nah, akhirnya ya dengan pertolongan Tuhan kami mendoakan, kami melayani, kami memberi kekuatan. Dia belajar mempraktekkan firman. Dia belajar untuk mempraktekkan apa kata firman Tuhan. Ya, pelan-pelan dia move on. Nah, beberapa bulan kemudian saya yang mengalami. Nah, ibu ini balik datang kepada saya. Dia bilang begini, waktu di rumah duka, Pak Tian, saya cuma mau kasih ingat satu hal. Waktu saya kehilangan, Pak Tian ngomong begini, jangan terlalu lama ada dalam kesedihan. Saya terpukul waktu bilang begitu. Anak saya bilang, kenapa tante? Iya, apalagi papamu hamba Tuhan. Jangan terlalu lama. Jadi saya belajar bahwa ketika kita melayani seseorang yang ada dalam situasi yang sedang ada masalah, kita harus benar-benar menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita katakan itu kita sudah lakukan. Kan dikatakan kalau kita tidak usah ngomong, tapi kalau kita mempraktekkan firman, orang akan lihat kita itu firman yang hidup. Ya, firman yang sedang berjalan. Kita tidak usah ngomong, yuk ke gereja. Orang akan bertanya, di mana gereja lu? Gitu kan? Jadi caranya kita melayani orang yang sedang ada dalam tekanan, ada dalam masalah, yaitu apa yang kita omongkan, apa yang kita katakan pada mereka, seharusnya kita sudah alami. Seharusnya kita sudah tunjukkan bahwa saya sudah pernah loh mengalami ini, dan saya sudah menjadi pemenang. Kan ada orang biasa bilang,
Lu ngomong aja, memang udah pernah lu alami. Iya. Kami baru saya lupa berapa ya. Satu teman hamba Tuhan kehilangan anak berumur 18 tahun. Anak itu meninggal di hari ulang tahunnya, yang ke-18. Nah, beberapa hari setelah dikubur, sampai 1 bulan kayak papanya itu bolak-balik terus dikubur. Sampai papanya kalau lihat anak SMA itu nangis. Saya bilang, hati-hati lu naik motor bisa jatuh. Nah, akhirnya mereka datang, suami istri datang kepada kami. Dia tanya, Om Tian, saya mau tanya, bagaimana caranya Om Tian bisa keluar, bisa move on? Padahal saya tahu Om Tian paling tidak bisa lepas dari Gabriel, anak saya. Ya, kemana-mana saya pergi dia mesti ikut. Sampai orang bilang dia anggota persekutuan doa yang paling muda. Karena anak itu paling sopan di persekutuan doa, dia tetap nonton HP-nya, tapi dia tahu kalau orang berdoa di volume dimatiin. Jadi dia nonton tanpa suara. Dan dia tidak akan pernah merengek apapun. Malah dia ikut berdoa kadang-kadang. Nah, dia tanya bagaimana caranya Om Chen bisa. Saya bilang memang awalnya saya susah untuk lepas. Saya bilang sama Stephen ini. Tetapi saya ingat, pertama sebagai hamba Tuhan, ada pelayanan yang menunggu. Yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita terus ada di dalam tekanan. Saya katakan sama dia, berhenti kamu ke kubur. Kenapa Om? Kalau kamu bolak-balik kubur, penjaga kubur akan katakan begini, lah pendeta kok kayak tidak punya iman. Tiap hari ke kubur ngapain? Kan cukup sudah dibuat kuburnya, sudah semua dibuat. Ngapain tiap hari mau dijenguk? Memang dia mau bangkit? Gitu kan? Tidak. Dan saya katakan, kalau kita sudah bisa melihat bahwa, oh ya terima kasih Tuhan. Saya katakan kepada istri saya, bukan berarti saya senang dengan meninggalnya anak saya. Tapi saya mau berpikir mungkin, ya, saya ambil halusnya saja, mungkin Tuhan bilang begini, udah saya ambil aja nih Gabriel ya. Ada beberapa hal yang sempat ada di pikiran saya. Kalau saya meninggal duluan, siapa yang mau ngurusin anak saya? Orang bilang ada kakaknya. Oke, kakaknya sangat sayang. Tapi kalau kakaknya menikah, apakah suaminya terima? Ya kan? Adik-adik saya sayang sekali. Tapi kalau saya sudah tidak ada, apakah mereka masih mau lihat? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Tuhan bilang, saya ambil saja dia ya, supaya kamu tidak tergantung sama ini anak. Mau bikin ini, aduh gimana anak saya ya. Kalau bikin-bikin begini, saya tidak pusing. Karena dia banyak membantu. Jadi sumber inspirasi. Tapi kalau yang lain-lain. Nah, memang ada beberapa orang, berarti lu senang anak lu meninggal? Bukan senang. Ini kan saya katakan mungkin. Siapa tahu Tuhan punya rencana yang lain. Kita kan, Alkitab berkata siapa yang pernah menjadi penasehat Tuhan? Siapa yang tahu isi hati Tuhan? Ya, jadi kita hanya tunggu saja. Dari peristiwa ini, ketika kita sudah belajar untuk berdiri tegak, kita tinggal tunggu apa yang akan Tuhan tunjukkan. Ini loh sebenarnya dari peristiwa yang saya bikin, kan dia katakan Tuhan yang akan membalut. Ini loh yang akan saya buat kamu. Sekarang kamu mengerti kenapa kamu katakan, kenapa Tuhan ambil anak saya? Kenapa Tuhan ambil orang tua saya? Kan ada yang begitu, saya belum bisa mandiri loh tanpa ibu saya, tanpa papa saya. Kenapa? Mungkin pada waktu peristiwa itu kita belum mengerti. Nah, bukan berarti kita jangan terus tinggal di dalam kesedihan.
Ada waktunya kita harus terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bisa mampukan kita. Saya katakan kepada teman-teman, Tuhan mampukan saya lewati sudah memasuk tahun kedua. Ya. Walaupun seringkali saya sampai hari ini loh saya tidur dengan bantalnya. Jadi bantal kepala saya. Karena dia kalau malam tidur di saya gitu. Mamanya tidur di tempat lain, di bagian bawah. Dia cuma tidur dengan saya. Nah, itu bagaimana bisa orang bilang bagaimana saya bisa lepas? Tapi saya harus bisa. Karena apa? Sebagai hamba Tuhan ada pelayanan. Ya, mungkin sebagai orang jemaat masih ada yang harus kita kerjakan. Saya katakan kepada teman saya, udah bukan berarti saya katakan lupakan yang kakak. Kamu kan masih punya yang adik. Yang adik itu harus diurus. Harus diberikan pemahaman firman Tuhan, harus diajarkan hidup benar, pendidikannya. Yang sudah lewat, sudah selesai dia. Tinggal bagaimana kita mau ketemu nanti dengan dia, bagaimana kita di dunia ini. Jadi itu. Jadi caranya untuk kita melayani orang yang ada dalam masalah seperti yang dialami Daud, kita harus tunjukkan bahwa apa yang kita ngomong itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan asal kecap nomor 1, gitu kan? Dan orang akan melihat cara hidup kita, oh benar, dia katakan itu karena dia sudah melakukan firman Allah. Kan, maaf, sekarang kan banyak juga mengaku pelayan Tuhan, mengaku hamba Tuhan, cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu bukan hamba Tuhan. Perkataannya bukan hamba Tuhan. Cara bergaulnya bukan hamba Tuhan. Ada yang bilang, kan saya mau menangkan. Ada teman saya loh sekarang, sudah berapa kali kami tegur, jangan, itu kan kegiatannya Sabtu Minggu. Saya lagi berdoa mau memenangkan. Sekarang dia dimenangkan. Sekarang dia yang dimenangkan. Saya dia blokir, beberapa teman yang dekat diblokir. Jadi kita kan tidak tahu seberapa kuat kita menghadapi iblis. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, mana bisa? Ya, mana bisa? Waktu saya datang di Jawa Barat, teman saya, senior saya bilang begini. Lazimnya kita memulai pelayanan di gereja kami ya, memulai merintis satu pekerjaan Tuhan, itu belum bawa istri. Masih bujang. Ataupun kalau ada istri belum dibawa. Lalu sudah bawa istri anak. Saya cuma bilang sama mereka, yang tahu kelebihan dan kelemahan saya. Jadi kalau saya bawa istri berarti saya tahu saya punya kekuatan sampai di mana. Saya mesti bawa istri saya. Saya mesti bawa anak saya. Lu bayangkan saya kerja di sini sementara anak saya di Sulawesi, saya tidak bisa konsentrasi. Ingat, aduh ngapain anak saya siapa? Apalagi saya orang yang terlalu satu orang bilang saya terlalu idealis, terlalu protektif kepada orang-orang yang saya kasihi, sampai saya tidak beri mereka melakukan sesuatu yang seharusnya mereka belajar. Saya takut nanti mereka salah. Kayak anak saya dulu, jangan pegang pisau. Omanya bilang, kapan dia minta potong sayur kalau kau tidak pegang pisau? Pegang itu pisau. Nah gitu kan. Nah gitu. Jadi, saking terlalu protektifnya. Jadi kita tahu kita punya kekuatan, kita tahu kita punya kelemahan. Nah, kita mengajar orang ketika kita tahu kita punya kelemahan dan kekuatan, maka kita harus tunjukkan bahwa apa yang saya katakan itu saya sementara dan sudah lakukan. Supaya orang itu diberkati, dia tidak malah jadi cemooh. Lah ngomong begitu, kemarin gua lihat lu di sini begini, kemarin gua dengar cerita lu ngomongin orang gini. Nah itu kan, jadi tidak menjadi berkat. Sebelum kita memberkati orang, kita harus juga menjadi berkat dulu. Ya kan, saya kira itu saja. Oke Sobat Dios, itu dia. Jadi buat kamu semua, bahwa yuk jadikan hidup kita ini, mungkin apa yang kita alami sekarang ini, cara Tuhan untuk mendidik kita, memproses kita. Di sisi lain Tuhan ingin kita menjadi berkat. Nggak mungkin dong Tuhan menciptakan kita dan Tuhan memberikan sebuah
hal yang memproses hidup kita tuh dengan iseng mau ngasih mau ngasih proses nih buat si A misalnya gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada maksud dan tujuannya yang kadang kita sendiri tidak paham. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios, apapun kondisi hidup kamu saat ini, mungkin kamu dalam masa tekanan atau mungkin kamu sedang mengalami hal yang kondisi yang tidak mengenakan dalam hal pekerjaan, keluarga, apapun itu, ingat akan firman Tuhan. Terus andalkan Tuhan, bertanya sama Tuhan, kuatkan iman kamu seperti Daud. Dan akhirnya Daud bisa keluar sebagai pemenang. Oke Sobat Dios, terima kasih. Dan sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama Bapak Pendeta Tian Rope, nah kita mau sama-sama, saya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa penutup dan juga doa berkat buat setiap Sobat Dios yang ada di rumah saat ini. Mungkin saat ini juga sedang mengalami kondisi yang agak susah untuk keluar. Apalagi ini kan bahas tentang rahasia sebuah kemenangan. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu di dalam program ini. Kami boleh melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan semuanya Tuhan, hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada, di mana saja mereka mendengarkan siaran ini. Mungkin mereka sedang ada dalam tekanan, mungkin mereka sedang mengalami masalah, mungkin mereka sedang mengalami suatu cobaan yang orang berkata mereka tidak akan bisa keluar, mereka tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah menutup mata, kami punya Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya yang kuat dan gagah perkasa. Kalau ada di antara pendengar yang sedang sakit apapun juga, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Kami berdoa sakit apapun juga, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kalau ada yang sedang menghadapi tekanan dalam bentuk apapun juga, dalam masalah dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan jadikan mereka pemenang. Kalau ada di antara mereka yang Tuhan dalam pelayanan mulai merasa tidak ada gunanya atau merasa mulai malas, ada rasa tawar dalam pelayanan, Tuhan kembalikan semangat mereka, kembalikan semangat mereka Tuhan seperti sedia kala. Di dalam nama Yesus biarlah Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Sumatera sana. Kami tidak sempat ke sana, kami tidak mungkin ke sana Tuhan, tetapi doa kami sampai menjangkau mereka. Mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang mengalami Tuhan kelaparan Tuhan siapkan makanan, yang sedang kedinginan Tuhan siapkan selimut. Apapun yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adakan semuanya. Gerakkan hati orang-orang yang Engkau sudah berkati untuk memberkati mereka Bapa. Dan biarlah iman percaya mereka tetap kuat, dan mereka tetap percaya di balik peristiwa ini ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Radio Dios Tuhan, Engkau memberkati Tuhan radio ini dengan segala program yang mereka telah susun. Kami percaya visi mereka, misi mereka untuk menjangkau banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Mereka juga mengambil bahagian dalam program Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan berita kesukaan ke seluruh pelosok. Sejauh mana berita didengarkan Tuhan, sejauh mana radio ini bisa ditangkap, biarlah setiap telinga yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan mendapatkan jawaban, mendapatkan sukacita dari apa yang mereka hadapi
berkati dan berkati semua personil yang ada di radio ini, dari manajemen yang ada. Tuhan berkati, Tuhan adakan semua apa yang mereka butuhkan, dan kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini ada di dalam program yang Tuhan sudah buat. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kesempatan kami memberitakan kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan setiap pendengar. Tuhan memberkati usaha mata pencaharian mereka. Tuhan memberkati pelayanan yang mereka kerjakan. Dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan pengentaran dan pembelaan Allah Roh Kudus menjadi bahagian kita semua yang mendengarkan, di mana saja kita mendengarkan, mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan berjalanlah terus dalam berkat perjanjian Allah, sebab Dia Allah yang berjanji. Amin. Allah adalah Allah yang setia. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Pendeta Tian Trope sudah hadir di studio hari ini dan sudah membagikan sharing yang luar biasa banget tentang rahasia sebuah kemenangan. Dan saya percaya bahwa Sobat Dios juga sekarang sudah belajar banyak. Terima kasih Pak buat kehadirannya. Terima kasih, sama-sama. Dan buat kamu Sobat Dios, sebelum isi tutup, isi juga mengingatkan jangan lupa besok kita akan kembali menyiarkan secara live dari Glorious Hall, acara doa bagi bangsa. Jadi setiap hari kita ada doa bagi bangsa, dan yuk sama-sama kita berdiri untuk bangsa Indonesia, terutama untuk saat-saat ini di mana bangsa ini dalam masa-masa banyak sekali bencana yang terjadi. Kita mau bawa bangsa ini, yuk berdiri untuk bangsa ini setiap hari jam 5 pagi. Ya, kalau buat kamu yang mau lihat mengikuti lewat YouTube juga bisa. Kamu langsung masuk aja di channel YouTube AOC Media. Dan untuk radio sendiri kita akan menyiarkan secara streaming. Jadi buat kamu semua jangan lupa bergabung besok dari jam 5 hingga jam 6. Dan buat kamu semua nih Sobat Dios yang akan buat juga besok juga ada kegiatan juga. Kita akan lanjut dengan dengan Meet Jesus. Jadi buat kamu terus stay tune di Dios Radio dan juga YouTube AOC Media. Terima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini dari kawasan ITC Kosambi Blue House 102. Ica mohon pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye and God bless you all.